Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala aidan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa qala ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa ma ana minal musyrikin. Fa subhanallahi pasal ayat ini. Subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayatan. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Syukur kita kehadiran Allah Rabbul Alamin. Tidaklah bergerak, melangkah dan terayunnya tangan kita melainkan dengan karunia Allah Ta'ala semata. Karena orang-orang yang keluar untuk ilmu dan dakwah ilallah, maka mereka terhitung fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika para ulama menyebutkan al-ilmu la ya'dilu syai' idza sahhat niyyah, ilmu tidak ada yang menandinginya apabila lurus niatnya, apalagi orang-orang yang telah mengajarkan ilmunya. Maka untuk itu tidak ada perkara yang paling penting untuk kita ingatkan diri kita bersama melainkan jaddidu niyyatana, perbaharui niat kita. Kita sama paham innamal a'malu binniyat, hanya saja amal itu dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seseorang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka untuk itu perjalanan kita adalah perjalanan ilmu dan dakwah ilallah. Maka ini yang perlu kita ingat. Kita bukan hanya sekedar hadir-hadir jumpa kawan, itu bonusnya. Tapi kita hadir jumpa kawan untuk menambah iman. Majelis kita bukan majelis canda dan tawa, walaupun kadang kita tertawa dengan candaan kawan, tapi majelis kita adalah majelis iman yang akan menambah keakraban dan semangat perjuangan. Maka untuk itu majelis yang seperti ini adalah majelis yang lama kita cita-citakan dan sangat urgent untuk terus kita lanjutkan. Tidaklah seorang dai melainkan mereka bisa memandang dan melihat apa yang telah ada di belakangnya dan apa yang ada di hadapannya. Seorang dai adalah orang yang terus belajar dari pengalaman hidupnya dan senantiasa mengambil pelajaran untuk bisa menapak tilas masa depan dan perjuangan yang penuh dengan tantangan. Keberadaan dan pertemuan kita di majelis ini kita ucapkan jazakumullah khairan kepada kawan-kawan dan sahabat panitia, walaupun kadang terpaksa tumbang dulu dan mungkin sedikit merengek-rengek pulang ke rumah saking capeknya. Tapi alhamdulillah kawan-kawan ini pun juga sudah ada kawan yang juga berjiwa pejuang di rumah, yang menjadi sahabat dia dalam melangkah
dan menapak tilas jalan mulia ini. Demikian pula terima kasih kepada antum, terutama guru kita Ustaz Abdul Rahman hafizahullah ta'ala, dan kita tentu bisa banyak belajar dari beliau walaupun jalannya pakai tongkat dengan kakinya 4. Anaknya ada 4 juga, Ustaz? Baru 3 ya? Alhamdulillah. Tapi jatahnya kalau anak bukan 4, Ustaz. Nah, yang 4 itu porsi makan antum boleh nanti 4 kali tambah. Nah, maka dari sini saya pribadi kalau Ustaz Abdul Rahman datang, iman saya naik. Sahabat sejati adalah sahabat yang apabila kita melihatnya kita teringat dengan akhirat. Bukan lupa dengan akhirat dan tersibuk dengan dunia, itu bukan sahabat sejati. Dalam salah satu hadis yang dhaif tetapi dengan makna yang betul disandarkan kepada Ali radhiyallahu taala anhu, kunu abna'al akhirah. Jadilah kalian anak-anak akhirat. Jangan kalian jadi abna'ad dunia, anak-anak dunia, karena sesungguhnya akhirat itu senantiasa menghadap kepada kita. Semakin kita lari dari dunia itu, semakin kita lari dari akhirat itu akan senantiasa menghadap kepada kita. Sebaliknya semakin kita menghadap kepada dunia itu membelakangi kita, karena semakin hari, semakin waktu terus bergulir, kian dekatlah ajal dan kematian kita sebagai seorang anak manusia yang tinggal di alam dunia fana ini. Mudah-mudahan kita punya tekad yang sama untuk terus melanjutkan daurah ini. Paling lambat minimal sekali 3 bulan lah ya. Atau kita lihat akhir acara nanti bagaimana respon dari kawan-kawan. Tapi untuk daurah kitabnya insyaallah ta'ala sekali sebulan. Baik. Di sini kita 3 hari. Saya ingin menyampaikan cita-cita besar saya untuk daurah ini. Saya berharap alumni-alumni markis dan pondok-pondok kita ini tersebar berdakwah di mana-mana. Satu saat ada yang berdakwah di bumi Papua sana, di apalagi timur-timur, di Sabah, di berbagai pelosok-pelosok Nusantara ini, di Nias, di Talang Mama, suku Akik, dan berbagai pulau-pulau terpencil. Dan sekali 3 bulan kalau ada dana, kita berkumpul bersama berbagi faedah. Itulah yang saya maksud dengan musyawarah dakwah. Karena para sahabat menyebutkan bahwa tidak ada orang yang paling sering bermusyawarah melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat yang sama wahyu turun kepada Nabi, dan beliau adalah Nabiullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha, yang diucapkan hanyalah wahyu yang diwahyukan. Tapi beliau adalah orang yang paling banyak bermusyawarah dengan para sahabat. Ajib. Maka musyawarah dakwahnya para duat dai ini adalah sebuah kebutuhan yang terus kita pupuk untuk terus kita hidupkan. Dan nanti bagi yang baru-baru nanti akan saya pandu dengan sedikit ilmu dan pengalaman untuk musyawarah dakwah ini dan untuk saling berbagi faedah. Saya berharap ceritanya bukan cerita dunia kalau udah nyampe sini, tapi cerita dakwah ilallah. Di sela-sela mungkin materi daurah kitab, maka antum berbagi cerita bagaimana dakwah di pedalaman sana. Dan
Ini namanya musyawarah dakwah. Dan satu waktu nanti ada musyawarah tarbiyah lagi. Pondok-pondok yang tersebar itu kita musyawarah khusus tentang pendidikan. Maka saya bayangkan satu waktu alumni-alumni kita ini udah buat pondok di mana-mana. Ada yang di Bangkinang, ada yang itu dekat itu, Bagan Sepiapi jauh lebih dekat lagi. Mungkin ada yang dapat istri orang Papua sana, atau mungkin dapat jodoh lagi. Itu intermezzonya itu. Orang negeri seberang berkumpul di sini. Dan harapan saya bukan hanya ikhwan tapi juga akhwat, da'iyat kita, mudarrisat kita, muaddibat kita berkumpul. Maka saya membayangkan kita butuh satu markas besar yang mungkin kapasitasnya juga besar untuk menampung para dai. Dan suatu saat daurah ini diisi oleh para masyayikh. Saya hanya sekedar memandu, memberikan sedikit pengalaman-pengalaman saja, membimbing siapa yang mau bimbingan, berkumpul. Dan saya bercita-cita nanti teman-teman yang dari jauh itu bisa membawa anak dan istrinya, dan ada rumah-rumahnya, asrama-asramanya yang mereka dapat berkumpul di sana. Tidak selamanya kita bersama hari-hari kita di sini. Ada waktu-waktu akan terpisah jasad kita, tapi hati kita takkan pernah bisa berpisah. Tempat jatuh saja, lecet kaki sedikit, lama teringatnya. Oh, pernah saya jatuh sini dulu, ya enggak? Apalagi kalau tempat jatuh hati. Kalau orang-orang bilang masa-masa paling indah ada masa di sekolah, bagi antum masa-masa paling indah adalah masa-masa nazar dia, betul? Di pondok gitu. Berarti masa-masa paling indah bagi kita adalah masa-masa di pondok. Sebab di pondok kita jumpai, kita punya asa dan rasa, punya cita-cita, dan kita menemukan cinta kita yang terus menyatu dalam satu perjuangan hidup dan kehidupan kita ini. Insyaallah hidup ini adalah menjadi hidup yang mulia di jalan Allah Ta'ala. Maka ketika antum sudah terpisah nanti jasadnya, namun antum punya kenangan yang sama, jumpa lagi dengan kawan-kawan. Mungkin Ustaz Ma'ruf sudah di mana begitu ya, berdakwahnya. Ustaz Abdullah juga sudah berdakwah ya, di mana-mana begitu. Ustaz Rizki Ahmad dan semua ustaz-ustaz kita berjumpa, Masya Allah. Tentu selain reuni, merajut kenangan, juga mengokohkan perjuangan, dan mungkin saling berbagi faedah. Satu saat manakala Ustaz Zaki mungkin masih belajar di negeri para ulama, Ustaz Rifan butuh, Ustaz Zaki antum pulang, kita musyawarah dakwah jumpa nanti, dan beliau bisa berbagi ilmu. Dan saya, tidak hanya saya besok yang menyampaikan ilmu, tapi juga alumni-alumni ini. Dan saya mungkin orang yang hanya sekedar pengalaman hidup yang untuk disampaikan, beri motivasi saja dari pengalaman-pengalaman itu. Tapi antum saling beristifadah. Antum nampak kelebihan Ustaz Zaki, kelebihan Ustaz Rifan, kelebihan Ustaz Abdullah, kelebihan Ustaz Mahruf, kelebihan Ustaz Bashir, kelebihan Ustaz Rizki, dan seluruh Ustaz lain, masuk usaha misalkan. Ya, kalau begitu nanti Ustaz bilang sama-sama besok antum mengisi daurah ya, ngajar Al-Quran di pondoknya kita. Itu memupuk kebersamaannya ikhwan. Dan sekarang fenomenanya agak sedikit perlu kita berikan masukan. Daurah itu tak cukup hanya di meja ini dan di majelis ilmu ini, tapi kita tidur bersama, makan bersama, jumpa bersama. Dan alangkah indahnya karena pondok kita ini istri antum, alumni ini pondok kita juga, atau orang-orang yang
dakwah bersama dengan pondok-pondok kita, perjuangan-perjuangan kita. Alangkah antum mendapatkan inspirasi lagi. Allahu Akbar. Dan satu saat saya bentangkan motivasi, saya tawarkan peluang mendapatkan onta merah untuk pergi berdakwah di jalan Allah. Sekarang ada peluang dakwah kita. Siapa yang mau berangkat di sana di bumi Afrika? Ada satu kampung yang butuh dai. Islamnya hanya baru 5%, ada 95% lagi peluang kita tuh dakwah di jalan Allah. Siapa yang mau mendapatkan onta-onta merah? Istri antum dengar di belakang, di WA-nya antum, Ustaz, kita mau berangkat yuk. Luar biasa. Atau antum sendiri yang mau berangkat, Ustaz antum berangkat aja lah, saya dah belajar aja dulu lagi di pondok. Anjir. Barakallahu fiikum. Antum kira Islam ini sedikit apa? Banyak apa? Agama paling banyak di bumi ini sekarang Kristen, Nasrani. Maka kita butuh semangat kita kembali untuk dakwah ilallah ini. Maka selain Islamic Center untuk masyarakat umum, kita cita-citakan kita punya markas besar untuk wadah berkumpulnya para dai. Doa. Lembaga kita bukan lembaga tempat nyari uang dalam tanda kutip, tapi tempat berjuang. Dan kita adalah pejuang-pejuang dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka untuk itu selamat menikmati 3 hari masa hari-hari kita di sini. Insyaallah kita baca hadis 40 hadis tentang dakwah dan perjuangan insyaallah taala. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan demikian acara ini kita buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.